Shalom, selamat pagi, jumpa kembali Bapak Ibu di acara Saat Teduh Pagi kita. Dan saya tetap terus meneguhkan Bapak Ibu untuk tetap semangat. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah tawar hati. Karena itu arahkanlah pandangan kita selalu kepada kekekalan. Hal-hal yang mungkin tidak terlihat tapi itu jauh lebih nyata daripada yang kelihatan. Karenanya taruhlah hati kita kepada Tuhan, jangan kepada dunia ini. Karena dunia ini sementara, dan kalau kita meletakkan hati kita di situ, kita akan mudah takut, khawatir, dan takut. Tetapi kita ketika mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kepada kekekalan, saya percaya kita akan tetap menang, kuat, dan semangat apapun yang terjadi. Karena itu penting saya menyampaikan bagaimana pujian Tuhan kepada gereja di Pergamus. Walaupun mereka ada dalam area di mana iblis berkuasa, mereka mengalami tekanan, aniaya, bahkan sampai kepada fase ketika Antipas saksi Kristus dibunuh di situ. Mereka menyaksikan itu dan Tuhan memuji iman mereka, dan mereka tidak menyangkal Tuhan. Mereka tidak mengkhianati iman mereka kepada Kristus. Walaupun iblis sangat meminta, seperti yang Yesus katakan kepada Petrus, iblis sangat meminta engkau untuk menampi engkau. Jadi biar kita bisa belajar dari gereja di Pergamus ini, dan kita bisa belajar dari sejarah gereja mula-mula ataupun sejarah gereja-gereja, bagaimana di dalamnya ada orang-orang yang dibunuh, dianiaya, dan mereka tidak menyangkal iman mereka. Dan itu menjadi pujian, kesenangan bagi Tuhan. Walaupun Antipas tidak dikenal, tapi dia disebutkan dalam Alkitab. Bahkan sejarah gereja sangat sedikit mendapatkan informasi tentang Antipas, tetapi Tuhan menyebut saksiku. Karena itu kita ingin belajar beberapa tokoh di dalam Alkitab, bagaimana mereka mengalami aniaya bahkan sampai nyawa mereka dibunuh. Kita ingin belajar dari Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 16. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya, menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi ketika Herodes melihat kayaknya secara politik, setelah dia membunuh Yakobus, ada banyak orang senang karena orang Kristen pada waktu itu memuja Yesus, mempercayai Yesus. Yesus dianggap raja dan saingan para kaisar. Dan ketika Herodes melakukan tindakan untuk membunuh dengan pedang Yakobus, saudaranya Yohanes, karena ada beberapa nama Yakobus, dan ini Yakobus saudaranya Yohanes, dia dibunuh dengan pedang. Ketika situasi itu Bapak Ibu menyenangkan masyarakat pada umumnya yang memang tidak mengerti dan tidak suka dengan kekristenan, dia mulai menyuruh menangkap Petrus. Saya lanjutkan, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah akhirnya Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam itu sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikut malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota.
Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Kita lihat sebuah peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu, bagaimana ketika Petrus juga akan dibunuh, akan dihukum karena itu menyenangkan hati orang Yahudi. Tetapi kita melihat bahwa sungguh kalau belum waktunya mati, tidak akan pernah mati. Sehingga malaikat datang dan itu penjagaan begitu ketat. Bahkan Petrus sendiri berpikir itu sebuah penglihatan. Sampai akhirnya dia sadar bahwa benar Tuhan yang menolong, membuka jalan. Dengan sebuah tujuan supaya Petrus tetap bersaksi. Petrus tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan orang-orang yang terus berdoa, mereka sempat tidak percaya, itu malaikatnya, itu apanya. Tapi Bapak Ibu lihat, Petrus sungguh-sungguh dilepaskan setelah Yakobus dibunuh. Nah, di sini kita melihat bahwa ada penyertaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan seperti doa Yesus. "Aku tidak minta engkau mengambil gereja, mengambil umatku dari dunia, tapi engkau menjagai, melindungi, karena kita bukan dari dunia. Dunia sangat membenci kita. Iblis sangat tidak suka sama kita. Tapi kita nggak perlu takut. Bangun, kembangkan kesadaran bahwa ada Bapa di sorga. Ada Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita, Bapak Ibu. Karenanya saya mau ajak kita untuk semua melihat lewat kisah ini, bahwa antara berkat dan penderitaan itu sesuatu yang tidak jauh beda. Bahwa penderitaan karena nama Tuhan juga adalah berkat yang besar. Hanya kadangkala pandangan orang Kristen sudah dibutakan. Pengajaran-pengajaran orang Kristen tidak lengkap, tidak sempurna. Mereka hanya cerita dari satu sisi, ikut Tuhan, ditolong, diberkati, segala macam. Kita lihat Petrus ditolong betul-betul, Bapak Ibu. Jadi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak dibiarkan yatim piatu. Bahkan ketika kita mungkin satu hari diperhadapkan kepada pengadilan yang dimana secara daging mungkin kita takut, Tuhan bilang jangan takut kepada orang yang hanya bisa membunuh tubuhmu, tapi takutlah kepada Allah yang bukan hanya mampu membunuh tubuhmu, tapi melemparkan nyawamu ke neraka. Nggak usah ngomong apa-apa, nanti saudara-saudara lihat, Tuhan sendiri akan mengajari kita. Roh Kudus akan mengajari kita apa yang harus kita bicarakan. Kuncinya cuma satu, setialah kepada Tuhan. Akuilah dia dalam segala laku kita. Dan itu menjadi pujian. Tuhan melihat, menghargai. Sampai ketika Stefanus dibunuh, dia berdiri untuk menghormati Stefanus yang dibunuh. Jadi ada penghormatan khusus. Karena itu saya mau teguhkan kita, untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap bersukacita, untuk kita tetap bersyukur. Jangan biarkan dunia mengalahkan saudara. Karena Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Dan dia telah memberikan teladan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.